pemirsa Jawas TV, ketemu lagi di Obrol bersama dengan Tori Andromeda di sini dan berbagai macam hal-hal unik dan menyenangkan bersama dengan narasumber dan tokoh-tokoh inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawas TV. Kembali lagi Obrol akan menghadirkan obrolan yang akan menarik sekali untuk hari ini ya. Saya udah pakai baju berbau musik, jadi kita akan ngomongin musik untuk hari ini bersama dengan salah satu personil band yang fenomenal bahkan sejak 2000 ya era-era 2008 2009 di tengah anak-anak SMA populer banget mereka. Apakah popularitas mereka masih juga awet sampai saat ini? Langsung saja kita langsung ngobrol sama frontman-nya. Ini dia Mas Wendy dari Fun For Me. Terima kasih udah diundang lagi ke sini. Dua kali ya. Kemarin podcast, sekarang Jawa Pos TV. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Wendy sudah sama-sama. mampir ke studio kita yang mewah ini ya. Sekarang Keren ya. Keren ya. Di tempat Anda bekerja tidak punya ya seperti ini ya. Bentar lagi kayaknya. Oke, jadi Mas Wendy ini gitaris ya? Gitaris dan vokalis. Ya. Gitar vokal dari band namanya Fun For Me. Kalau misalnya kalian hidup di era 2008, 2009, 2010 lah ya, itu era-eranya dulu tuh Piwi Gaskins kayak gitu-gitu kan. Iya benar. Itu Killing Me Inside. Inside. Itu lagi naik-naiknya. Pasti juga nggak asing sama Fun For Me. Satu band dari Ponorogo, ya kan? Genrenya tuh apa? Emo. Apa ya? Kalau bicara genre sih sebenarnya kita nggak begitu mematenkan kita apa. Oke. Biar teman-teman atau pada waktu itu teman-teman aja yang nyebutnya itu ini gitu. Oke. Tapi berarti tidak apa ya, mentasbihkan diri sebagai kita adalah band emo gitu enggak? Enggak sih, sampai pada akhirnya teman-teman itu bilangnya gitu, akhirnya ya wes berarti kita di situ ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa sih ngundang orang ini gitu, mungkin buat teman-teman yang juga belum tahu ya. Jadi Fun For Me ini cukup fenomenal di eranya, bahkan mungkin sampai sekarang karena bandnya masih ada ya, ada dan akhir-akhir ini juga saya lihat sering manggung juga. Tapi yang menarik dari Fun For Me ini di era-era itu tuh menjadi perbincangan. Wah, bahkan sempat jadi pergunjingan. Ya kayak PW Gaskin lah ya. Dulu tuh dikata-katain kayak gitu-gitu. Akhirnya yang ngata-katanya juga diem-diem sendiri juga. Nah, saya pengen tahu juga nih Mas Wendy, kabarnya Fun For Me untuk sekarang seperti apa? Kalau sekarang kita masih aktif juga ya. Karena nggak tahu juga kemarin tiba-tiba kan ada beberapa kayak event gitu yang menghubungin kita buat main. Terus kayak yang sebelumnya kita udah kayak pasif banget gitu ya. Sampai akhirnya kita ada kayak membangkitkan semangat lagi kayak gitu sih. Terus kita juga udah bikin single baru juga yang bisa dilihat di nanti platform digital kita di YouTube sama di Spotify. Sudah rilis atau mau rilis? Sudah rilis. Sudah rilis. Oke, judulnya apa? Judulnya nanti lihat aja lah di. Oke. Di platform musik streaming digital ya? Yes, betul. Oke, video klip ada juga. Tapi video klipnya kita bikin footage gitu sih. Oke. Berarti intinya kabarnya Fun For Me masih ada. Masih ya? ada. Bahkan bikin lagu baru juga. Tapi back to the awal-awal juga. Fun For Me udah berapa tahun berarti? Ya hampir 13-14 tahun lah ya. Ya segitu sih. Keren. Band yang Anda hujat dulu ya, masih awet. Band Anda apa kabar? Iya. Itu makanya konsistensi untuk passion ya di musik ini masih tetap dijaga. Tapi back to the 2008-2009. Kenapa sih waktu itu Fun For Me menurut Mas Wendy ya begitu fenomenal di antara teman-teman anak-anak SMA waktu itu? Pada waktu itu ya mungkin di era tahun berapa ya? Tahun 2008 sampai mungkin 2010-11 ya. Iya. Pada waktu itu mungkin kalau dari aku pribadi itu mikirnya gini kayak kita menjadi bahan perbincangan itu karena mungkin musik yang kita bawakan pada waktu itu bisa dibilang lebih fresh gitu loh. Oke. Agak nyeleneh mungkin. Mungkin ya. Di waktu pada zaman-zaman itu
antar skena itu masih lagi kenceng-kencengnya. Skena, ya. Jadi mungkin kayak mikirnya dengan Fun for Me alirannya mungkin gado-gado ya bisa dibilang, campuran gitu kan. Dan pada waktu itu mungkin skena lagi kenceng-kencengnya kalau nggak di jalurnya menjadi musuh kan waktu itu. Iya gitu ya. Iya dulu. Iya kesannya tuh kalau nggak di jalur yang banyak digandrungi sama sekelompok orang tuh berarti kamu musuh gitu. Iya kayak gitu. Nah itu mungkin jadi nilai plus minusnya juga sih. Di sisi lain kita menjadi public enemy juga. Iya. Nah, di sisi lain kita bisa dibilang terangkat juga karena pada waktu itu gitu loh. Karena diperbincangkan. Iya. Jadi orang yang sebelumnya tidak tahu mungkin dengar info kayak gitu kan akhirnya juga dengar juga. Apa sih? Iya, betul. Saya pun dengarnya ya dari teman-teman, wah aneh band Ponorogo, Fun for Me gitu. Macam-macam lah, maksudnya ada yang bilang, oh keren ini, punya video klip di kolam renang. Iya. Yang ada ceweknya itu. Oke, benar. Tapi juga ada yang sampai istilahnya jelek-jelekin hanya karena genre, bukan karena attitude dari personil yang enggak. Mereka tuh sebenarnya enggak ngapa-ngapain gitu loh ya. Enggak. Tapi genre yang nyeleneh. Yang nyeleneh ya, mungkin ada penggabungan beberapa genre gitu loh. Jadi kayak musik apa? Kalau influence waktu itu apa sih yang disenengin dari teman-teman band? Kalau influence tuh kita tetap ya kalau pada waktu era itu karena kita emang istilahnya menggabungkan antara beberapa jenis musik ya. Kalau di Indonesia tetap pada waktu itu kita ya tetap Wigaskin, Rockers. Oke. Terus mungkin kalau untuk video klip itu kita lebih kayak ke itu apa band Jepang. Oh iya, apa namanya? Vegas. Iya, nah itu. Ya. Kita kan lebih ke video klipnya itu kan memang sengaja kita bikin semirip itu kan. Iya. Biar lebih jadi perbincangan lagi kayak gitu. Oke. Ternyata benar. Berhasil. Makanya memang untuk bisa mendapatkan atensi dari publik tuh dengan cara-cara yang marketing yang pas ya. Dan saya pikir itu cukup efektif untuk bisa menjadi perbincangan publik ya, walaupun dengan plus minusnya ya, tapi namanya semakin terangkat. Dan di Facebook fanpage-nya udah berapa ribu waktu itu? 185 kalau nggak salah. 185.000 orang ya, anak-anak muda yang waktu itu ngefans sama Fun for Me. Oke, semakin menarik. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang buat saya sih ini cukup memorable juga sih ya, yang dialami sama Fun for Me. Seperti apa kejadiannya? Nanti kita akan balik lagi, tetap di Obrol-Obrol. Itu juga parah banget itu, sampai dihentikan itu sama panitia. Oh iya? Iya. Bener-bener botol itu botol minum yang masih ada. Back again on Obrol-Obrol, masih juga bersama dengan Wendy, Fun for Me. Yeay. Mas Wendy, ya saya tahu memang Fun for Me sebegitu fenomenalnya di era-era itu, dan sampai sekarang juga masih survive juga. Akhir-akhir ini juga udah mulai aktif manggung-manggung lagi ya. Tapi memang fenomenalnya Fun for Me waktu itu juga pada akhirnya berimbas pada bagaimana respon penonton ketika Fun for Me manggung, ya kan? Ini ada cerita menarik, sebenarnya di podcast sempat dibahas waktu itu, cuman kita akan coba bedah lagi. Katanya Fun for Me ini pernah sampai manggung diludahin. Betul itu? Betul itu. Wah. Ceritain dong. Mungkin ya kita balik lagi mungkin itu di tahun-tahun 2010, 11, 12 tuh ya. Oke. Yang pada waktu itu emang skena-skena di wilayah ya, mungkin daerah Madiun dan sekitarnya lagi kenceng-kencengnya yang kalau nggak satu aliran musik itu kayak menjadi public enemy. Betul, gitu ya. betul. Dan itu kita pada waktu itu emang banyak manggung di acara-acara gigs, tapi kita seneng manggung, cuman ketika mendekati hari H itu kita takut juga sebenarnya. Oke. Karena emang banyak juga teror dari sosial media pada waktu itu.
Oh iya? Iya, dari Sampai kita kan, diteror? Kita kan main di Facebook ya itu. Ya, ya. MySpace Dari juga nggak sih? MySpace dulu iya, cuman kita punya MySpace tapi nggak begitu di itu siapa? Yang penting punya akunnya gitu. Oke. Kita lebih ke Reverb Nation. Reverb Nation. Di fanspage Facebook itu udah banyak banget apa komen-komen ya kayak band apa ini? Kayak gitu sih. Oh iya. Awas kalau main di tempatku nanti gini. Oh iya? Gini, ya gitu. Ya, Sampai itu kan, bilang awas gitu. Awas ya. tuh, terus ya itu sih ada beberapa tempat di salah satu ya apa namanya? Karesidenan sinilah ya. Oke. Kita main itu emang apa namanya? Penonton itu emang bener-bener seanarkis itu gitu. Sampai dilemparin botol, terus rokok, diludahin. Itu emang bener kayak gitu. Wow, gokil. Sampai pada akhirnya kita udah kebal sih, udah beberapa kali titik kayak gitu udah Oh ya? iya. Nggak cuma sekali berarti? Nggak cuma sekali. Wow, karena jujur saya dengernya tuh hanya satu kali kejadian. Oh gitu. Itu enggak? Enggak ada, mungkin ada beberapa 3 atau 4 kali kalau nggak salah dulu. Wow. Itu di satu area yang sama, maksudnya katakanlah misalnya di Kota Madiun aja atau di daerah lain juga? Nggak ada, yang paling banyak tuh malah di Madiun sih dulu itu. Madiun? Ya Madiun itu aku ngeri banget dulu main di Madiun sini itu. Satunya itu ada di kalau nggak salah Pare dulu. Kediri? Ya di Kediri. Itu juga parah banget itu sampai dihentikan itu sama panitia. Oh iya? Iya. Bener-bener botol itu wah. Botol minum yang masih ada plastik isinya. atau botol-botol apa? Botol-botol kayak air minum gitu, air mineral. Oh ya. Masih ada isinya itu. Paling ke atas. Isinya air. Nggak tahu sih ya isinya air atau enggak. Mungkin ada juga kayak aqua ya. Iya. Kayak air mineral tapi kok isinya kuning. Wah ini jangan-jangan dikencingin dulu ya. Waduh. Itu sih paling parah itu sampai acara itu kalau nggak salah berhenti sekitar hampir 1 jam gara-gara itu. Tapi tetap manggung sih, cuman berapa lagu aja terus akhirnya di-cut udah. Wow, ngeri banget pada waktu itu. Iya. Madiun apalagi tuh. Madiun ya. Ngeri banget tuh. Madiun. Keren. Itu se apa ya? Nggak suka itu sama bandnya atau sama genrenya sebenarnya? Nah itu kalau aku juga nggak tahu sih, mungkin ada juga yang nggak suka sama personalnya juga ya kayaknya waktu itu. Personalnya? Karena kan mungkin pada waktu itu kan kita mengusung itu kan, karena orang-orang itu menyebutnya pada waktu itu Falcon itu lebih ke cenderung ke emo karena ada scream-screamnya. Iya. Terus tampilan kita pada waktu itu juga kayak gitu kan, rambutnya yang gondrong terus kayak gorden lah ya. Ya. Pada waktu itu mungkin emang nggak suka sama musiknya ada, tapi kayaknya sama personal orangnya juga ada itu loh. Bukan sama kepribadiannya sebenarnya, mungkin penampilannya mungkin pada waktu itu ya. Langsung kayak gitu. Tapi separah itu ya ternyata respon penonton ketika Fun for Me manggung, dalam arti ya kalau ngatain biasa lah ya. Itu sampai yang melakukan tindakan anarkis, melempar botol, ngeludahin juga. Itu kena semua personilnya. Ya ada beberapa itu kena, cuman ya kita ya nyantai aja sih. Yang penting kita tetap apa namanya? Selesaiin itu biar pokoknya pikirannya pada waktu itu dang bar mulai gitu loh. Oke. Dan pada waktu itu teman-teman itu udah sempet kayak ya Dewi gak usah band-bandan kayak gitu. Sudah kena mental juga sebenarnya. Sempet berpikir kayak gitu. Terus pada akhirnya juga sudah terbiasa kayak gitu, anggap aja itu salah satu dari apa namanya halang rintang juga ya. Sampai akhirnya ya teman-teman yang kayak gitu udah hilang sendiri. Iya. Dan paling mereka kalau ngelihat ibarat kalau momen itu ada videonya mungkin ya. Kalau mereka lihat tuh paling malu-malu sendiri juga. Iya. Dan saya tahu orang-orangnya siapa. Iya. Wow, seanarkis itu ya, botol pernah dilempar. Pernah sampai luka gitu nggak sih? Ya enggak sih, paling cuma ya kayak apa namanya kena lemparan kayak gitu sih. Kayak cuma apa? Apa yang dirasakan waktu itu? Lebih ke sedih atau yang pengen balas dendam atau kayak gimana? Atau yang marah atau yang pengen gimana? Ya pada waktu itu ya kayak gitu sih, kayak pertama awalnya kita emang mikir nyapa ya kak kayak gitu. Kenapa ya kok bisa orang-orang itu responnya kayak gitu? Iya. Pada waktu itu emang kita sadar juga. Ya balik lagi
pada waktu itu emang skena itu setiap apa namanya genre atau musik yang mereka usung di satu komunitas itu emang lagi apa namanya kenceng-kencengnya gitu, yang tidak bisa menerima yang di luar situ. Betul. Kayak nggak bisa menerima genre yang baru gitu ya mungkin ya. Dan pada waktu itu Ponorogo pun itu antar skena masih kayak musuhan. Oh ya? Di waktu itu. Itu berarti Fun For Me yang punya base di Ponorogo pun tidak semuanya suka juga? Iya benar. Sama. Emang waktu itu emang seperti itu sih. Oke. Semakin seru ya pembicaraan kita ya bersama dengan Mas Wendy Fun For Me, karena saya mengalami era itu juga ya, 2008 2009. Barangkali Anda yang ikut. Oh enggak, enggak serius, saya tuh enggak pernah melakukan hal-hal seperti itu, apalagi saya waktu itu juga nggak punya band bahkan. Nggak punya band dan baru belajar waktu itu. Saya awal-awal ya maklum lah ya, Pipi Gaskin dengerin, Rocket Rockers dengerin, tapi nggak yang sampai itu yang mungkin udah pada tua-tua gitu yang merasa senior gitu kan, lempar-lempar. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol. Ya, tetap musiknya ada unsur-unsur apa namanya? Bahasa Jawa. Ya kayak ada mungkin ditambahin tipung atau apa kayak gitu. Sempat kepikiran juga sih, cuman akhirnya alah nggak usah dah. Back again on obrol-obrol di Jawa Pos TV bersama dengan Mas Wendy Fun For Me. Segmen terakhir nih ya. Pengen tanya-tanya juga untuk sekarang Fun For Me, warna musiknya apakah masih mengusung genre yang dulu awal-awal, atau karena ada efek-efek seperti itu dulu terus akhirnya beralih genre, atau mungkin ada pengembangan eksplorasi musik lain, atau seperti apa? Kalau musik kita karena udah beberapa kali kita ada pergantian personil juga ya, karena emang sibuk udah nggak bisa dipaksakan juga. Dan pada akhirnya musiknya Fun For Me sedikit ada perubahan juga, jadi lebih kayak apa namanya, lebih dewasa dikit lah ya. Dari mungkin dulu kental dengan synthesizer dan juga screen, sekarang itu lebih kita apa namanya, istilahnya kita buang tipis-tipis lah. Tapi tetap ada nuansanya, tetap ada synthesizer-nya, cuman nggak begitu apa namanya dominan dulu kayak gitu. Dibuang tipis-tipis tuh maksudnya memang karena keinginan pribadi dan pendewasaan itu, atau karena efek dibully waktu itu? Enggak sih, lebih ke itu sih, apa namanya, lebih ke membawa musik ini biar lebih agak nggak terlalu apa ya, terlalu segmented. Iya. Tapi tetap konsepnya tetap tidak hilang seperti dulu gitu loh. Jadi tetap ada, cuman porsinya nggak sedominan yang sebelumnya. Gitu. Dan saya salut sama Mas Wendy bahwa salah satu orang yang lama di Fun For Me memang Mas Wendy yang masih bertahan. Dan ada beberapa orang yang pada akhirnya meninggalkan band. Sebanyak apa yang pada akhirnya meninggalkan band, dan sekarang yang personil dari awal sampai akhir tuh tinggal berapa? Yang udah cabut itu ada 2 orang. Yang sekarang itu yang dari awal ya, dari awal tinggal aku sama drummerku sih. Drummer yang tatoan itu. Oh ya, itu tinggal berdua. Yang lain baru-baru berarti. Baru-baru juga. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang single barunya. Penasaran juga nih. Single barunya ini nggak mau spill judul nih berarti? Belum sih. Biar nanti lihat dulu, lihat langsung di apa namanya? Di Spotify dan lain-lain ya. Iya. Tapi boleh tahu dong, untuk lagunya ini bercerita tentang apa? Kalau untuk lagu baru ini lebih tetap sih kita lebih apa namanya, ceritanya tentang percintaan anak muda lah ya. Tetap seperti itu. Cuman ini ceritanya itu tentang apa, kayak problematika sekarang sih, apa namanya, Mbak Skena. Enggak. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi kayak yang satu kecil-kecil ya. Jadi tetap kita kisah-kisah percintaan lah, itu salah satu curhatan juga dari teman kayak gitu. Jadi kayak
sebuah pasangan yang ternyata itu ditikung teman sendiri. Waduh, Itu sih. mirip-mirip Gilga dong. Tapi Kowe dengan kenangan Gilga enggak ya? tapi nggak ngomong kayak gitu sih. Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Nah, ini saya gara-gara bahas Gilga saya jadi keinget ya, jadi menarik juga untuk dibahas. Sekarang kan fenomenanya pop Jawa, ya kan? Semuanya bikin proyekan pop Jawa, dangdut, kontemporer, dan lain-lain. Gak pengen memasukkan unsur-unsur itu ke Fun Fun For Me. Ini misalnya aja. Ya, nggak juga sih. Nggak. Emang mungkin nggak di situ mungkin ya. Emang ada beberapa sih, ada kayak teman-teman atau orang-orang bilang gawean gini loh, bikin kayak gitu loh, ada unsur-unsur gini. Iya, gawean gini tuh maksudnya liriknya diganti bahasa Jawa kah atau musiknya dirubah total kah atau seperti apa? Iya, tetap musiknya ada unsur-unsur bahasa Jawa. Ya kayak ada mungkin ditambahin tipung atau apa kayak gitu. Sempat kepikiran juga sih, cuman akhirnya alah nggak usah dah. Lucu juga ya. Iya. Karena ya lagi viral kan. Nah, semuanya bikin pop Jawa. Bahkan lagu pop pun akhirnya bisa dangdutin. Gitu semua lagu bisa didangdutin. Mas Bruden contohnya. Rasakan abadi ya, yang seharusnya itu hanya ingin kau tahu. Iya. Oke, jadi memang tetap konsisten dengan musik dari awal ya. Sekarang lebih berkiblat sama apa untuk band misalnya? Kalau band sih kita lebih ke apa ya, banyak banget juga sih referensi, nggak terpaku di satu genre sih sebenarnya. Cuman ya contoh lah sekarang itu kalau aku dengerin tuh lebih banyak ya band-band luar, kayak kalau Mas Tori tahu Melody Fall. Melody Fall itu keren gitu. Melody Fall, terus ada Steadicam kayak gitu. Oh, Neck Deep. Oke. Masih popang dong ya? Iya, masih malah tetap malah cenderung segmen ke popang sih sekarang. Oke. Ya. Emonya hilang berarti? Hilang, bener-bener hilang sih sekarang. Iya. Karena udah gak gondrong juga kan? Kalau gondrong dia dimarahin korporasinya juga, dia udah kerja kantoran juga. Nah, terus sekarang kalau melihat skena, ini ngomong skena di, ya nggak usah jauh-jauh di Indonesia lah ya, di lokal lah, di ranah lokal Madiun Raya, Madiun Kota, Ponorogo dan sekitarnya, seperti apa Mas Wending kalau melihatnya? Kalau perkembangan skena sekarang itu aku lebih senang sekarang ya, karena mereka udah istilahnya nggak seperti dulu sih, udah bisa menerima genre-genre di luar dari komunitas atau skena mereka sih sekarang. Bahkan sekarang kalau lihat di Ponorogo sendiri ya, kan sering banget sekarang udah acara gigs itu kan. Ya, sering. Dan band-band yang tampil itu juga nggak melulu itu aja sih sebenarnya. Udah semua genre udah bisa masuk. Dan juga sekarang respon dari teman-teman teman-teman penonton atau yang suka nonton acara musik itu juga keren banget sekarang. Udah bisa. Seperti apa misalnya contohnya respon dari teman-teman yang mungkin dari beberapa lagu-lagu teman-teman sendiri itu udah banyak yang hafal, itu kan salah satu nilai plus juga. Iya. Akhirnya mereka ngafalin. Iya, kayak gitu. Terus setiap band apapun yang tampil itu teman-teman mau sing kayak gitu. Iya. Itu udah keren banget sih ya. Two step ya. Iya. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin skena sekarang tuh banyak yang lebih apresiatif lah ya. Banyak yang lebih teman-teman ini yang lebih menghargai performernya, penampilnya, mereka singelong, mereka nonton, mereka berdiri, mereka pada akhirnya juga mau speed tipis-tipis, two step dan lain-lain lah. Terlepas apapun genrenya ya, mereka pada akhirnya bisa lebih menghargai para penampil band itu sendiri. Gitu. Daripada mungkin dulu-dulu yang kayaknya masih rasis banget sama genre lah ya. Bener sekali. Sekarang udah nggak musim ya, udah hilang itu kayaknya. Semuanya bisa menerima banyak genre. Nah, sekarang berarti harapan terakhir untuk Fun Fun For Me kan 13 tahun ya? Lebih ya, sekitar 13 tahun, bukan usia yang singkat. Saya sebenarnya menganggap Fun Fun For Me ini salah satu yang legend lah ya di Madiun Raya, Ponorogo khususnya. Ya karena konsistensi untuk tetap bermusik dan bertahannya masih harus diacungi jempol. Kedepannya seperti apa harapan dari Fun Fun For Me? Mungkin selain itu juga terlepas dari
perilisan single baru ini juga seperti apa? Mas Wendy? Mungkin kalau harapan sih apa ya? Karena mungkin bermusik itu salah satu hobi juga ya. Kalau bisa kan hobi itu tetap kita lakukan lah ya, sampai kapanpun lah ya. Kalau untuk formasi karena kemarin itu kita sempat kumpul waktu event kemarin. Aku lihat teman-teman juga masih semangat ya ini mungkin kita gas album lagi sih. Oke, gas album lagi ya. Dikit aja kasih motivasi untuk teman-teman yang pernah merasa direndahkan, diremehkan dan lain-lain dong. Oke, mungkin teman-teman yang sekarang bermain musik lah ya. Bermain musik tetap konsistensi. Cari teman musik, cari teman-teman band itu yang sefrekuensi mungkin. Kalau mungkin di perjalanan itu ada hambatan salah satu orang itu langsung buang, diganti aja udah. Wah, itu salah satu menghambat karir. Yoi, sesimpel itu ya. Iya. Dan tetap semangat. Gak usah diladenin lah omongan-omongan kayak gitu, tetap berkarya. Iya, benar. Terima kasih banyak Mas Wendy Fun for Me ya, El Legendado from Ponorogo ya. Sudah mampir-mampir ke Obrol-Obrol Jawa Pos TV. Sukses terus untuk apapun yang dilakukan, khususnya untuk single barunya. Semoga juga bisa diterima oleh pecinta musik Indonesia. Amin. Sudah bisa merambah kemana-mana dan membawa nama Ponorogo lebih baik lagi ya. Dan pastinya itu dia obrolan kita bersama dengan Mas Wendy dari Fun for Me yang kita undang lagi setelah kemarin podcast, kita undang lagi di Jawa Pos TV. Masih banyak banget narasumber dan juga tokoh-tokoh yang pastinya inspiratif yang akan kita hadirkan di next episode Obrol-Obrol. Makanya tonton terus Obrol-Obrol hanya di Jawa Pos TV setiap harinya. Pastinya kita akan memberikan banyak sekali inspirasi positif spesial untuk Anda pemirsa Jawa Pos TV. Akhirnya saya Tora Andromeda beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Obrol-Obrol. Bye!